وجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema fitnah tahta dan harta. Masih berkaitan dengan tema-tema minggu yang lalu. Untuk itu guru kita akan membahas insya Allah tuntas pada pagi hari ini. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SKMA kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam.
والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم لقاء الله في آخر الأيام. وبعد، حضرات العلماء والأساتذة المحترمين, para guru, para asatid, para ulama yang saya hormati, wabil khusus guru kita Ustaz Muhammad Rafiq, dan para asatid yang lain, Ustaz Ahmad Zarkashi yang saya hormati, Bapak LMK yang saya hormati, baru yang ada, mudah-mudahan sehat. Ketua Majelis Ta'lim Arafah yang saya hormati, mudah-mudahan sehat. Ketua DMI Ranting Sering Sawah Ustaz Abdul Razak yang saya hormati, Bapak Wawan yang saya hormati, Pak LMK, udah tadi ya. Para ketua masjid dan musola yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Arafah yang saya hormati, khususnya Ketua DKM Musola Baitul Khair, Ustaz Nazardin yang saya hormati. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita dan dalam kesehatan yang prima. Alhamdulillah. Kita bisa hadir di tempat yang sangat dimuliakan Allah untuk kita menjalankan perintahnya, yaitu talabul ilmi. Mencari ilmu adalah perintah Allah. Dan alhamdulillah sekali lagi kita dihadirkan Allah di tempat yang dimuliakannya. Semoga kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kita akan bahas tentang fitnah harta dan tahta. Tahta dan harta. Al-Quran telah banyak memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang pertama, karena kita ini adalah hidup di dunia, melewati kehidupan dunia. Setelah kita melewati fase alam arwah, di mana alam arwah kita masih di dalam alam arwah itu, alam ruh kita masih di setting, dan juga kita dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersaksi Allah itu adalah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ketika kita ditanya apakah saya bukankah saya Tuhan kalian? Kita ditanya sama Allah di alam arwah. Maka kita menjawab iya. Kita kemudian pindah ke alam rahim. Di perut ibu kita. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Kita melewati alam dunia. Yang ending kita, tujuan kita adalah alam akhirat. Karena kita melewati alam dunia, alam yang kita lewati ini, disinilah kita, dunia ini menjadi ladang akhirat.
menjadi bekal untuk kita bisa hidup yang menentukan kita hidup di akhirat nanti, baik atau tidaknya adalah kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang akan menentukan baik buruknya, enak gak enaknya kita hidup di akhirat. Itu dunia, alam dunia. Nah, di alam dunia inilah kita dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk ibadah. Ibadah kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah. Di dalam kita menjalankan perintah ibadah, ada diberikan Allah tantangan, diberikan Allah ujian. Ya sama dengan kita dari rumah pergi ke Surabaya. Maka di dalam perjalanan itu karena kita harus berjalan, apakah lewat darat, lewat laut, apakah jalan kaki, ataukah naik pesawat, yang jelas kita mau tidak mau harus nyampe Surabaya. Maka di dalam perjalanan itu kita harus mengikuti tata aturannya. Itulah syariat. Kalau jalan kakinya seperti apa? Kalau jalan tol, lewat tol dengan mobil seperti apa? Allah tetapkan syariatnya. Tapi karena kita hidup ini bukan sendirian. Kalau kita hidup sendirian, mungkin tantangan dan godaannya tidak banyak. Kebetulan kita hidup ini banyak orang, betul nggak? Di jalan tol juga banyak, kita bukan mobil sendirian, meluncur sendiri bukan. Baik lewat tol, lewat darat biasa, jalan kaki. Maka kita bersama orang lain. Bersama orang lain, yang dengan bersama orang lain itulah, di situ ada tantangan. Dan juga Allah berikan ujian kepada kita. Ada godaan-godaan juga. Sebelum kita lahir, Allah sudah berikan tantangan kepada kita. Berikan ujian kepada kita. Nabi Allah Adam alaihissalam diberikan godaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu godaan itu adalah ujian, yaitu iblis. Iblis yang sampai sekarang masih ada nggak iblis? Di mana dia? Hah? Iblis masih ada kan? Dari mana taunya kalau iblis masih ada? Ya, jadi iblis itu mohon kepada Allah agar dia hidup selamanya. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran dan berkali-kali dijelaskan di dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Adam alaihissalam yang digoda iblis. Nah, dia sampai mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Ya Allah, Iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau sudah
menetapkan bahwa saya termasuk atau kami iblis adalah golongan yang sesat, yang sudah dicap masuk neraka, dilaknat oleh Allah karena dia tidak mau sujud, dia sombong. Ya oke, nggak apa-apa. Ya harus terima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bersumpah ya di sini dengan kalimat taukid. Saya akan lauzayyinanna lahum fil ardi. Saya akan menghias-hiasi manusia. Menghias-hiasi. Jadi kata-kata menghias-hiasi ini kita harus artikan bahwa godaan yang amat berat itu adalah tipuan yang dihiasi dengan hal-hal yang sangat menarik. Tipuan iblis yang nampaknya sangat menarik. Baik. Itulah uzayyinanna lahum fil ardi. Jadi di muka bumi ini, di dunia ini kita digoda sama iblis dan itu selamanya. Maka kita tidak akan pernah merdeka dari jajahan iblis. Kita sudah merdeka dari jajahan Belanda, Jepang sudah. Tapi kita tidak akan pernah bebas dari penjajahan iblis. Maka kita harus hati-hati karena ujian dunia ini fitnah, ujian yang sangat berat dalam kehidupan dunia ini. Ibarat kata kita juga jalan dari Jakarta ke Surabaya, di jalanan pasti banyak rintangan-rintangan dan godaan-godaan. Pasti itu. Jadi tidak bisa kita mengharapkan hidup ini mulus-mulus aja. Maka di dalam surah Fatir ayat 5 itu Allah ingatkan kepada kita. Kalau tentang dunia ini fitnah banyak kan ayatnya. Wa'alamu annamal hayatud dunya la'ib. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Panjang ayatnya itu di surat Al-Hadid. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi bicara tentang dunia itu ada dunia kehidupan ini, ada tentang dunia itu yang sifatnya materi. Gitu. Nah kalau innama amwalukum wa auladukum fitnah itu harta. Ya. Kalau kajian kita sekarang ini bukan dunia ya, harta. Jadi dalam kehidupan dunia ini apa kaitannya dengan harta? Ya, kaitannya adalah bahwa kita hidup ini pasti perlu harta. Betul nggak? Perlu harta. Maka di dalam surat Al-Qasas, walaupun di situ tidak menyebutkan secara eksplisit harta, tapi kita diingatkan juga tentang bagian kita di dunia. Bagian kita di dunia ini ya termasuk harta. Al-Qasas ayat 77, ya kan? Yang sering disampaikan itu. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah wabtaghi fima atakallah, di dalam apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, untuk
akhirat. Allah berikan iman dan Islam kepada kita, maka carilah, berusahalah untuk beribadah kepada Allah agar kita punya bekal untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kita sudah diberikan iman dan Islam, kita jaga iman Islam kita tingkatkan kualitas iman kita dengan takwa. Ya kan? Tapi Allah pesan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baik. Jadi Al-Quran bicara tentang dunia. Ada banyak romantikanya, ada banyak ujian-ujiannya, itu banyak ayat-ayatnya. Termasuk surat Fatir yang saya bacakan tadi. Surat Fatir ayat 5. Sudah saya bacakan belum? Belum ya? Nah, itu tentang tipuan. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu kita. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai manusia, Allah panggil manusia, seluruh manusia diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka jangan kamu terpedaya. Kalau terjemahnya, di dalam terjemah Kemenak itu diartikan dengan terpedaya. Terpedaya itu sama dengan kamu jangan tertipu. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan kamu tertipu oleh penipu. Siapa penipu? Siapa penipu? Setan. Setan itu ada yang kepalanya hitam, ada yang kepalanya itu setan kan? Minal jinnati wan nas. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh kita. Itu tadi iblis sudah bersumpah, sudah mendeklir dirinya akan terus menjajah manusia. Bukan hanya sehari dalam sebulan menjajahnya. Bukan sehari dalam seminggu. Bukan 1 jam dalam sehari. Setiap detik iblis itu menjajah manusia. Maka di dalam ayat surat Fatir ayat 5 ini Allah jelaskan 2 hal yang menipu kita. 2 hal yang memperdayai kita, yaitu gemerlapan kehidupan dunia ini, dan yang kedua adalah setan. Karena setan itu memusuhi kita. Maka kita harus memposisikan setan sebagai musuh kita setiap saat. Maka karena kita diingatkan dalam surat Fatir ayat 5 ini, jangan kita terpedaya dengan kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia ini ada yang banyak macam-macam godaan, jangan sampai ketipu kita. Di antaranya yang disebutkan tadi itu, yaitu fitnah harta dan tahta. Jadi harta adalah bekal kehidupan dunia, bekal kehidupan kita untuk sampai akhirat. Harta ini
adalah bekal kehidupan kita untuk kita bisa sampai di akhirat. Bekal ini bisa kita gunakan dengan baik, positif, bisa juga negatif. Tergantung kita. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ada beberapa ayat menjelaskan tentang harta dan anakmu itu ujian berat buat kita. Di ayat di surat At-Taghabun juga dijelaskan bahwa istri kita dan anak kita juga ujian buat kita. Karena anak dan istri itu bisa menjadi musuh kita. Istri kita, Pak. Istri kita itu bisa menjadi musuh buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menggunakan inna min azwajikum. Jadi sesungguhnya dari istri-istri kalian itu, di sini min mungkin litab'id ya. Ada istri itu yang musuh kita. Musuh kita. Kelihatannya menyemangati kita, tapi musuh kita. Udah Pak. Sekarang kan dapat jabatan yang bagus tuh. Manfaatin lah. Manfaatin kapan lagi. Jadi ini menyemangati kita. Tapi sebetulnya memprovokasi kita. Provokator. Jadi provokator itu ada yang bagus, ada yang gak bagus. Iya. Itu. Jadi istri dan anak kita itu ada yang menjadi musuh buat kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Jadi kemudian di bawahnya dikatakan ya bahwa harta kita itu adalah ujian buat kita. Jadi harus waspada. Ini yang biasanya katanya kalau kata istri kita begitu. Suksesnya seorang suami itu katanya dari istri. Benar ya Pak Elamka ya? Iya. Kalau istrinya banyak ya sukses. Karena semangatnya lebih banyak. Istrinya banyak. Mantap. Jadi suksesnya seorang suami, seorang bapak, seorang suami itu emang mungkin 90% ya. Sangat tergantung sama istri. Itu tadi, karena Al-Quran sudah mengatakan inna min azwajikum. Ada istri yang kelihatannya menyemangati kita tapi menjerumuskan kita. Ada yang kelihatannya menyemangati kita tapi menjerumuskan kita. Ini ibu-ibu gak ada ya? Gimana? Ya, kalau ada protes ini. Nah, itu istri. Istri kan wanita kan? Jadi wanita yang satu nggak disebutin ya, harta tahta wanita. Jadi harta dan tahta ini untuk supaya mendapatkan wanita. Begitu kan? Biasanya begitu. Harta dan tahta supaya dapat wanita. Jadi godaannya harta, tahta, wanita. Bal'am bin Ba'urah kayak apa kan? Itu diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf
Ayat 107, ayat berapa itu? Surat Al-A'raf. Allah mengingatkan bahwa pada zaman Nabi Musa, Bal'am bin Ba'urah itu seorang ulama besar sampai kasyaf, sampai melihat rahasia langit itu kelihatan. Bal'am bin Ba'urah. Ya, tapi karena dia tergoda sama harta, ya, tahta, tergoda nggak? Dia sudah menjadi ulama besar. Ya sebetulnya dia punya tahta. Karena menjadi ulama besar. Jadi jabatannya bukan jabatan formal. Jadi ulama besar. Nah dia dibujuk sama Fir'aun. Supaya memusuhi Nabi Musa. Dengan berbagai macam rayuan. Yang pertama diberikan harta. Mana politik? Diberikan harta. Ya kalau dikasih harta bagi seorang ulama besar, ya mudah untuk mengidentifikasinya. Ini baik atau tidak, mudah mengidentifikasinya. Ya kan? Tapi bagi kita susah, ambil aja. Ini baik, bagus. Iya kan? Rizki. Nah, ditolak sama Bal'am. Begitu ditolak, sebetulnya dikasihnya beberapa kali itu. Datang lagi, ngasih lagi. Ya kan? Pertama bawa itu jaguar. Ntar lagi kasih rumah mewah sama mobil limosin. Datang lagi kasih lebih banyak lagi. Tapi masih nggak mempan juga. Akhirnya namanya iblis nih. Iblis yang membisiki Firaun dan punggawa-punggawanya. Tidak kurang akal. Akhirnya nggak langsung harta itu diberikan kepada Bal'am. Tapi melalui istrinya. Nah ini sayangnya nggak ada ibu-ibu ini. Sayangnya. Kalau ada ibu-ibu kan biar enak bisa jadi peringatan. Bahwa istri yang baik akan menentukan baiknya suami. Dan baiknya seperti apa? Istri yang jahat akan menentukan seorang suami. Jahatnya seperti apa? Kelihatannya jahat tapi baik. Kan bisa jadi begitu. Kelihatannya jahat tapi baik. Kelihatannya baik-baik saja. Ngomongnya pelan, halus. Tapi gak baik, jahat sebetulnya. Bisa kan? Bisa gak? Nah itu. Jadi begitu suruhan Firaun datang lagi dengan gak langsung kepada Bal'am melalui istrinya. Ya itu tadi. Karena istri bisa menjadikan suami baik dan tidak baik. Datanglah suruhan Firaun melalui istri akhirnya kena juga Bal'am bin Ba'urah. Kena godaan harta. Ya, kalau tahta dia sudah punya kedudukan. Makanya kedudukan yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada presiden kan. Sebetulnya begitu. Kedudukan Ali Humaini, Ali Khamenei, ya kan? Ini lebih tinggi daripada presiden Iran. Nah itu. Maka itulah godaan fitnah harta. Ya kan? Harta. Nah, tahta ini sebetulnya ya godaan
Tapi godaan yang nomor 2 sebetulnya ya. Karena tidak semua orang digoda dengan harta, dengan tahta, betul. Tidak semua orang punya jabatan. Ya kalau jabatan kepala rumah tangga ya jabatan. Ya. Jadi kalau jabatan presiden, RT jabatan ya. Iya Pak RT. RT RW kan jabatan. Itu godaan itu. Godaan besar. Fitnah. Ya kan? Nah, maka 2 hal itu. Harta diraih sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan tahta. Kan begitu. Ada juga tahta diraih untuk mendapatkan harta. Ya, tadi itu 3 circle tadi itu. Harta, tahta, wanita. Harta. Tahta diraih untuk mendapatkan harta. Harta diraih untuk mendapatkan wanita. Jadi wanita itu ngikut aja. Karena bisa nggak wanita diraih untuk mendapatkan tahta? Bisa juga. Tahta kita raih, kita ingin mendapatkan wanita itu supaya mendapatkan harta. Bisa juga. Bisa juga. Ya. Ya, jadi harta dan tahta ini godaan buat kita. Sekali lagi di Al-Quran Allah jelaskan kepada kita bahwa harta dan tahta yang sebagaimana sudah kita kaji sebelumnya, ini satu hal yang mesti menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita jadikan bahwa harta dan tahta itu menjadi hal yang positif. Harta dan tahta itu akan menjadi kesempurnaan hidup kita kalau harta dan tahta itu kita positifkan. Kita jadikan hal yang sangat yang positif. Contohnya umpamanya kita kalau nggak punya harta bisa berangkat haji nggak? Hah? Tidak. Bisa. Nah, bisa. Nggak punya harta bisa haji. Bisa haji. Nggak pakai harta. Naik pesawatnya bayar apaan? Hah? Oh hadiah. Berarti pakai harta juga berarti. Cuman hadiahnya duitnya dikasih. Berarti haji posasi, ongkos dikasih. Banyak pakai harta. Bayar itu pakai harta walaupun dikasih. Ya, ada Ustadz Yahman kemarin di RT 10. Haji kosasi, ongkos dikasih. Ya kan? Kalau kita berjuang untuk melawan musuh kita pakai harta nggak? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Jadi kita mesti menyiapkan kekuatan. Kita mesti kuat, menjadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Maka kita harus menjadi orang kaya. Harus menjadi orang kaya. Kita harus struggle, harus bekerja keras. Harus punya etos kerja yang baik, yang bagus supaya kita menjadi orang kaya. Itu keinginan kita jadi orang kaya. Dan kekayaan kita akan kita jadikan bulghah, kita jadikan bekal, kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, maupun ibadah perang. Supaya kita kuat. Kalau kita nggak punya harta, memang bisa kita bikin senjata kayak Iran. Ya kan? Nggak bisa. Itu kita
mesti kita jadikan harta kita harta yang positif, jangan negatif. Begitu juga tahta. Sudah kita kaji sebelumnya bahwa kita mesti berpolitik. Jadi tahta itu, kata-kata tahta itu kelihatannya mentereng gitu ya, tahta. Ya, itu bahasa tahta, jabatan. Ya kan? Kita kan harus berpolitik kemarin itu kan, ya kan? Karena kalau nggak berpolitik kita nggak bisa bersaing dalam kehidupan kita ini. Apalagi kita sebagai komunitas muslim. Nggak bisa bersaing sama yang lain. Betul nggak? Maka kita mesti berpolitik. Di dalam politik itu mesti ada jabatan. Maka kita harus rebut jabatan itu. Di DPR, MPR, Presiden, Wali Kota, Bupati. Kita harus rebut. Itu kita jadikan tata untuk positif. Nah itu. Jadi harta dan tahta memang godaan kita. Semuanya sebetulnya bisa menjadi godaan dan ujian buat kita. Kalau kita sudah punya ilmunya, maka insya Allah kita akan bisa menjadikan harta dan tahta ini menjadi hal yang positif. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, mana bisa kita mengolah keduanya ini menjadi positif, nggak bisa. Jadi kuncinya adalah ilmu agama. Kuncinya ilmu agama sehingga kita bisa menjadi koki. Bagaimana kita memasak kehidupan dunia ini? Yang kehidupan dunia ini isinya macam-macam. Ada harta, ada tahta, ada wanita. Kita olah sehingga menjadi baik. Dan baiknya itu akan menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat bagi kita. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa, mungkin satu pertanyaan buat bapak-bapak, mungkin ada yang kurang jelas. Ya, silakan Pak Haji Idam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai, ada dua hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, ini tidak ada kaitannya dengan tema, terkait dengan aktivitas atau kegiatan ibadah di hari Jumat. Mohon bisa diberi pencerahan. Saya melihat aktivitas hari ini dan ketika saya kecil gitu ya. Dulu di tahun 70-an, 80-an, itu kalau hari Jumat itu saya ingat imam itu selalu istiqomah membaca di rakaat pertama itu surat Al-A'la, kemudian yang kedua Al-Ghasyiyah. Lalu setelah sholat itu wirid dengan Al-Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, dan seterusnya sampai An-Nas itu 7 kali. Nah sekarang ini saya jarang sekali melihat apakah imam atau masjid yang melaksanakan aktivitas ibadah semacam itu. Nah ini barangkali mohon kiranya diberi pencerahan fadilah daripada aktivitas yang dulu, orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, imam dulu, itu istiqomah melakukan itu. Dan sekarang ini sangat jarang kita temukan. Sehingga barangkali ini penting kita ketahui sebenarnya apa sih fadilah utama yang dilakukan itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan tema, mohon kita diberikan bekal dalam
upaya mencegah godaan setan dan kroni-kroninya ini. Secara praktek, kira-kira praktek yang perlu kita lakukan secara istiqomah itu seperti apa untuk mencegah godaan ini yang dari detik ke detik, dari waktu ke waktu. Apakah misalkan kita perlu menjaga wudhu secara istiqomah, atau mungkin bacaan yang, kalau di antara bacaan yang sekian banyak itu ada satu bacaan yang bisa kita itu semaksimal mungkin bisa menghindari godaan, apalagi yang kita sering keluyuran di jalan. Banyak sekali fenomena variabel di lapangan ini, kan kadang kita melihat ya wanita nggak berbusana yang layak, kan kita sering di hadapan itu. Kemudian juga di kantor dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang mungkin banyak sekali maksiat. Barangkali mohon kiranya diberi ijazah, kira-kira gitulah. Kira-kira apa amalan yang paling jitu untuk menghindari godaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan ilmunya dari Pak Haji Idam. Yang pertama, bahwa Islam ini agama yang mudah. Itu prinsip di dalam kita beragama. Prinsip dalam beragama bahwa Islam itu agama yang mudah. Maka ada template besarnya gitu ya. Kalau yang kecil-kecil itu jangan dianggap sebagai template, sebagai hal yang harus dilakukan. Makanya Rasulullah ketika diselidiki sama sahabat, Rasulullah kenapa bisa mendapatkan satu tingkat, satu jabatan yang sangat tinggi? Apa sih ibadahnya? Rasulullah tahu tuh, dirasain sahabat-sahabat tahu. Kalau bahasa Jermannya itu perso, saturungi pinara. Apa itu? Hah? Jadi Rasulullah tahu, dirasain. Gimana Rasulullah itu ibadahnya seperti apa sih? Penasaran sahabat. Rasulullah mendapatkan jabatan yang sangat tinggi. Lalu Rasulullah menjelaskan. Belum sampai menyelidiki lama, Rasulullah sudah menjelaskan. Bahwa saya itu ya puasa, ya tidak puasa. Maka kemarin ada cerita tuh dari istri. Dari istri. Di sebelah sana di Kukusan tuh ada ibu-ibu bertamu. Om, ini silakan makan. Saya lagi niat. Apaan sih puasa? Puasa apaan sih? Puasa melulu. Katanya begitu. Iya. Puasa itu seperti Rasulullah aja, Senin Kamis. Katanya. Ya ini guyonan orang yang sebetulnya tidak paham tentang agama. Yang pertama, sebetulnya puasa Rasul itu ya banyak ya, baik yang disampaikan secara hadis qauli maupun fi'li. Tapi ada juga yang tidak disampaikan tapi kita dianjurkan untuk puasa. Karena dalilnya bahwa Muharram itu bulan yang sangat mulia. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa tradisi, kebiasaan jangan sampai dianggap bahwa itu sebuah kewajiban. Kita harus berani untuk mengkaji tradisi itu. Tradisi itu benar atau salah. Jangan sampai gara-gara saya ngikutin kiai saya dulu atau ngikutin ajengan saya,
Makanya saya sholat tarawihnya 7 menit. Kalau ditanya kan gitu. Coba ditanya sama yang sana. Daerah mana tuh? Daerahnya Pak Idam. Daerah Jawa Timur lah pokoknya kan. Kalau ditanya alasannya apa? Ngikutin. Gitu Ustaz ya. Ngikutin sebelumnya. Itu ngikutin baik apa tidak baik gitu. Menurut kacamata syariat gimana tuh? Kacamata syariat, kacamata fikih. Hah? Kalau kacamata fikih kan tidak baik. Gak benar kalau kacamata fikih. Kan sudah bisa diukur dengan kacamata fikih. Betul gak? Gak tumanina. Gimana tumaninanya? 7 menit, 20 rakaat coba. Hah? Sakit perut. Itu kacamata fikih. Kita sudah diajarin fikih. Ibadah itu harus sesuai fikih. Kalau ditanya, ya saya ikut. Saya mempertahankan tradisi yang itu. Nah, jadi ini jangan sampai kemudian kita mempertahankan hal kebiasaan-kebiasaan kita atas dasar tradisi, jangan. Tapi kita harus berdasarkan ilmu. Apa ilmunya? Bahwa melaksanakan membaca surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, seorang imam di rakaat pertama, kedua itu memang itu hal yang sunnah. Jadi ulama kita sudah mengolah syariat itu, diantaranya hasil produk olahannya adalah hukum. Hukum itu ada 5. Coba kalau ulama itu nggak menetapkan produk itu, udah hadis saja dipahami. Rasulullah kebiasaan begitu, mungkin nggak begitu kali. Ya pokoknya mengikuti Rasulullah. Karena ulama itu menetapkan hukum itu. Rasulullah nggak pernah menetapkan hukum itu. Umpamanya sekarang begini. Korban. Rasulullah menetapkan hukum korban nggak? Ustaz? Hah? Nggak ada kan? Rasulullah tidak pernah menetapkan hukum korban. Nah, yang ada hadis. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelebihan harta itu maksudnya sudah lebih dari yang dinafkahin untuk anak istrinya, lebih tidak kurban, jangan dekat-dekati musolaku. Nah itu. Terus ada lagi hadis laisa amalan ahabbu ilayya, tidak ada amalan yang lebih saya sukai di hari raya Idul Adha kecuali menyembelih kurban. Nah itu, udah mestinya itu dibiarin aja sama ulama, gak usah disimpulkan hukumnya, mestinya ulama. Jadi nyalain ulama jadinya, gimana tuh? Ya kan? Tapi kemudian ulama menetapkan hukum-hukum, semua ada hukumnya yang 5 tadi. Kalau enggak wajib kalau enggak haram, makruh. Yang kelima apa? Mubah. Itu ulama kita. Itu sangat bagus. Sehingga dengan pedoman itu menjadi sangat jelas. Oh iya. Baca surah Al-A'la ini hukumnya sunnah. Ya, kalau di dalam aturan sholat pokoknya baca surat. Aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang gampang kamu dari Al-Qur'an. Maka ada yang baca imam itu ada yang baca surat Sabbihah isma rabbikal a'la di rakaat pertama. Ya, karena ingin yang dilakukan Rasulullah itu, tapi juga karena tidak menetapkan secara eksplisit tentang wajibnya itu, maka kemudian yang lain juga tidak selalu membaca itu. Kemudian ada tradisi-tradisi yang kemudian ditetapkan oleh ulama kita, termasuk Imam Al-Ghazali memberikan, Imam Ghazali kalau nggak salah itu ya. Jadi mengajarkan kalau setelah sholat Jumat itu baca Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali. Kemudian doa
Allahumma ya ghani ya hamid ya mdu ya mu'id ya rahim ya wadud. Itu kalau ini tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis. Tidak ada hadisnya. Benar ya Ustaz ya? Tidak ada hadisnya kan? Maksudnya membaca Al-Fatihah 7 kali dan Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, nggak ada hadisnya kan? Apakah nggak ada hadisnya nggak boleh diamalkan? Ya boleh saja. Mau baca 7 kali, mau baca 100 kali, Qul 100 kali, Al-Falaq 100 kali, mau nggak pulang-pulang dari masjid. Ya, jadi kembali kepada yang pertama tadi Pak Idam, saya sampaikan. Bahwa kita beragama itu harus kita sesuaikan dengan kita sendiri. Kita mau naik Gunung Pangrango, kuat gak? Naik kalau kuat, silahkan. Kalau naik, kalau kuat. Ya kan? Kalau nggak kuat, jangan dipaksakan naik. Kalau kuat kita pengen jadi wali, silakan. Istiqomah itu Pak, istiqomah itu lebih berat daripada karamah. Al-istiqomatu afdalu min alfil karamah. Itu kata ulama. Gak ada, ini makalah ya Ustaz ya. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Keramat, tahu keramat kan? Keramat. Bukan keramat raya sana, bukan. Keramat itu kalau ada orang bisa berjalan di atas air. Pak Dadan bisa jalan di atas air? Bisa. Orang ada jembatannya bisa berjalan cepat. Gitu kan? Dari sini Surabaya 1 menit nyampe. Ada yang bisa begitu? Itu karamah, itu keramat. Jadi wali itu kalau sudah mencapai kewaliannya dikasih karamah sama Allah. Tapi ada yang nggak mau dikasih karamah karena karamah itu godaan juga. Nah, istiqomah itu sesuatu yang ajak kita lakukan, itu namanya istiqomah. Kalau kita tiap pagi sholat duha terus, ya istiqomah. Kalau kita setiap Jumat, kemudian setelah sholat baca Qul 7 kali, Falaq 7 kali, Nas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, itu berarti terus kita lakukan, itu berarti istiqomah. Itu jarang orang bisa Pak, istiqomah begitu. Bisa mungkin 1001. Dan itu bagus dalam hal apapun, istiqomah itu adalah kunci sukses. Istiqomah itu kunci kalau kita ajak terus, insya Allah itu menjadi salah satu kunci kesuksesan kita. Tetapi memang tadi itu bahwa apa yang kita lakukan itu harus kita pastikan. Harus kita pastikan bahwa itu adalah benar. Jangan sampai kita menganggap bahwa itu sebuah ibadah yang harus, padahal itu bukan harus. Oh ini Nabi melaksanakan seperti ini nih, maka saya melaksanakan ini. Ini kan gak berdasarkan ilmu. Padahal itu bukan suatu keharusan. Suatu fadilah saja. Suatu hal keutamaan saja. Maka ujung-ujungnya kadang-kadang, kok lu gak melakukan itu, salah itu Nabi. Padahal dia, nah ini jadi akhirnya a priori. Karena tidak berdasarkan ilmu. Jadi sebetulnya kebiasaan-kebiasaan dulu yang baik-baik itu perlu dilestarikan. Tapi memang harus berdasarkan ilmu. Ya kan? Sholawatan sebelum qomat itu bagus sambil menunggu. Pagi-pagi juga kita masing-masing memiliki wiridan atau hizib ya. Istilahnya hizib. Sesuatu hal yang kita baca terus menerus. Ya, terutama habis sholat subuh, habis sholat maghrib, habis sholat subuh lah. Kita baca wiridan yang lama dan itu hal yang tetap kita lakukan. Itu hal yang baik. Hal yang baik, tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa itu sebuah hal yang wajib atau ada
ada instruksinya dari Rasulullah secara jelas sehingga seolah-olah kita menganggap bahwa yang lain itu kemudian melakukan kesalahan karena tidak melakukan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau di dalam tradisi, kalau dalam usul fikih, kaidah fikih itu ada disebutkan al-'ada muhakkama, bahwa tradisi itu dikukuhkan. Tradisi itu dikukuhkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ininya orang Minang, apa namanya? Bersendi adat, bersendi syarak, bersendi kitabullah. Nah itu, jadi adat itu memang menjadi salah satu sumber hukum kita, sumber inspirasi kita. Tetapi memang itu harus berdasarkan kitabullah, berdasarkan syarak. Jangan sampai tradisi yang kita pertahankan tidak berdasarkan syariat atau bertentangan dengan syariat, dan kita a priori karena kita nggak mau ngaji, kita nggak mau mengkaji. Pokoknya apa yang dari orang tua kita terima, jangan sampai begitu. Pokoknya Islam ini adalah agama yang terbuka, agama yang terbuka Islam itu. Jadi kalau ada pengajian kok tertutup, itu bisa memiliki indikasi nggak benar gitu. Maka kita harus waspada. Di lingkungan kita, umpamanya di lingkungan kita nih sering sawah, ada pengajian kok tertutup, itu ada indikasi tidak benar. Indikasi tidak benar. Maka harus diwaspadai PRT, PRW. Mana PRW? PRT. Itu PRT. Jadi kalau ada pengajian di kos-kosan, di kontrakan, kok pengajiannya tertutup, itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai, benar. Itu. Karena kan sudah saya jelaskan kemarin itu ya, bahwa agama ini kalau disalahpahami bisa menjadi senjata bom yang sangat kuat merusak dunia ini. Bom nuklir yang bisa merusak dunia ini kalau agama disalahpahami. Karena kalau orang sudah punya keyakinan, tidak ada yang bisa menghambat, Pak. Kalau orang sudah punya keyakinan. Nah itu. Maka kita beragama ini harus berdasarkan ilmu. Ilmunya harus ilmu benar. Ilmu benar itu indikasinya kita ngaji dengan terbuka. Bisa berdiskusi, bisa dialog. Pagi ini kita sudah dialog, alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan sebetulnya. Jangan monolog, jangan saya menyampaikan aja. Tapi kita bisa dialog, diskusi. Bila perlu berdebat juga nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Amalan ya. Jadi bagaimana triknya secara praktis. Ya, jadi memang tidak ada doa yang ampuh, itu tidak ada ya. Tidak ada. Kita, bagaimana Kiai, saya mohon doanya. Mungkin dikasih ijazah biar saya istiqomah. Ya bisa saja dikasih ijazah doa untuk istiqomah. Tapi memang pasti tidak akan bisa menjamin lah ya. Tidak bisa menjamin. Ya kalau doa-doa untuk supaya bisa istiqomah itu ya. Ya ada itu. Kiai Rofik tuh gudangnya itu. Ya doa supaya bisa istiqomah. Saya kalau sama anak-anak BTQ saya suka marah-marahin begitu. Kamu ngapal Quran. Ngapal Quran itu harus istiqomah murojaah. Kalau enggak murojaah, hilang itu Al-Quran. Saya bilang. Mau nabi kayak mau wali, kalau enggak murojaah, hilang. Saya bilang. Ya Ustaz, mungkin ada doanya. Ada doanya itu yang sholat 4 rakaat itu. Ya kan? Sholat 4 rakaat. Itu doa untuk supaya diberikan. Tapi di situ juga harus ada amalannya. Tetap harus murojaah juga gitu. Jangan cuma doa doang. Bukan berarti terus dikasih doa terus apalannya gak hilang-hilang. Gak ada itu, gak ada ceritanya. Wali pun kalau apal Quran, kalau gak di murojaah hilang. Di murojaah atau di murojaah kan. Kalau gak dibaca berulang-ulang, hilang. Walaupun wali punya doa, itu dijamin hilang, itu dijamin. Jadi
apa namanya, mesti apa nam- mesti apa duit ya. Doa, usaha. Jadi kita berdoa sembari usaha, jangan doa doang. Jangan doa benar, doa. Kita memohon kepada kiai, ada doanya, ya kan? Untuk doa supaya hafalannya nggak hilang, doa supaya bisa ajak istiqomah dalam beribadah, dalam membaca wirid-wirid tadi. Insya Allah biasanya kiai ngasih doa. Tapi jangan cuma doa, tapi usaha. Ya, saya kira itu. Jadi eh, doanya doanya para ulama, para guru-guru kita itu ampuh, ya, ampuh. Jadi kalau kita baca wirid ini supaya kita diberikan ketenangan hati, diberikan kekayaan. Kalau kita bacanya cuma sekali, ya nggak bisa, harus banyak, ya kan? Harus banyak. Terus yang kedua harus ijazah. Nah, harus itu maksudnya harus itu sebaiknya gitu ya. Sebaiknya ijazah. Karena dengan ijazah itu benar. Kita dicek sama guru kita. Kamu biasanya seorang guru itu kalau ngasih ijazah dicek dulu biasanya. Kalau ijazah berat ya. Kalau ijazah ringan mah nggak apa-apa. Kalau ijazah ringan mamanya kamu baca hasbunallah ni'mal wakil. Baca 450 kali ya. Nah, maka insya Allah kamu akan dicukupi sama Allah. Nah itu nggak usah perlu dibaca, udah semua juga bisa baca. Tapi kalau kamu baca hizib nih, hizib Nasr, nah itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca nanti bisa salah bacanya. Kalau salah bacanya kan baca doa, bisa bertentangan itu kan. Yang diminta A, malah jadi yang diucapkannya B. Maka baca doa itu harus tashah itu yang baca doa. Baca doa imam-imam musola masjid mesti ditashah. Jangan baca doanya cuma panjang aja. Semua yang dihafalin dibaca semua. Setengah jam baca doa. Ini bukan jinggung, bukan. Terang-terangan. Iya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan banyak ilmu pada pagi hari ini, ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat sekeliling kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita selalu sehat walafiat, panjang umur, ya, yang beliau cita-citakan segera terkabul wabil khusus untuk membangun pondok pesantren Bina Ummah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara kita lanjutkan yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Mushola Baitul Khair. Untuk itu kepada Ustadz Nazarudin kami persilakan. Atau yang mewakilinya. Terima kasih kepada Bapak pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah.